Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran kelima. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, marilah kita baca teks berikut. Beni dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada percakapan antara Udin dan ayah. Mari kita baca bersama-sama percakapan berikut. Udin, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Kemudian ayah menjawab, boleh nak, asalkan harus berhati-hati. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak, itu bisa membahayakan diri. Nah, berdasarkan percakapan, kita harus selalu berhati-hati saat kita bermain. Contohnya ketika bermain di kolam renang, kita tidak boleh bermain di bagian yang dalam karena bisa tenggelam. Nah, agar lebih selamat, kita harus menggunakan pelampung. Nah, anak-anak, berdasarkan percakapan tadi, kita dapat menemukan penggunaan kalimat tanya. Nah, penggunaan kalimat tanya pada percakapan tersebut menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Kata tanya apa? Contohnya, apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Kemudian untuk kata tanya bagaimana? Contohnya yaitu, bagaimana caranya nak? Nah, itu merupakan kata tanya pada kalimat tanya. Nah, marilah kita membuat kalimat tanya berdasarkan gambar. Nah, Udin dan teman-temannya ini sedang bermain di kolam renang. Kata tanya yang hendak kita buat yaitu, yang pertama apa, mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Nah, silakan kalian buat kalimat tanyanya. Namun, sebelum kalian membuat, Ibu ingin memberikan contoh terlebih dahulu. Nah, yang pertama, jika kita menggunakan kata tanya apa, maka kalimatnya adalah apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan kata tanya siapa. Nah, kalimatnya adalah siapa sajakah yang bermain di kolam renang? Kemudian yang ketiga, menggunakan kata tanya kapan. Nah, kalimatnya yaitu kapan Udin dan temannya bermain di kolam renang. Kemudian yang keempat, kita akan menggunakan kata tanya di mana. Nah, contohnya yaitu, di manakah letak kolam renang yang digunakan untuk bermain? Kemudian yang kelima, kita akan menggunakan kata tanya mengapa. Contohnya, mengapa kita perlu menggunakan pelampung saat bermain air di kolam? Kemudian yang keenam, kita akan menggunakan kata tanya bagaimana. Contohnya, bagaimana sikap kita saat bermain di kolam renang umum? Nah, silakan anak-anak membuat contohnya. Tulis contoh yang kalian buat pada kolom komentar. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Nah, bermain di kolam renang merupakan salah satu olahraga. Nah, ketika kita berolahraga, kita harus tetap menunjukkan sikap persatuan dan kerukunan. Marilah kita berlatih untuk menuliskan contoh olahraga yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Nah, kalian dapat menuliskan contohnya pada tabel yang ada pada buku siswa kalian.
Nah, berikut merupakan beberapa contoh kegiatan olahraga. Yang pertama, melempar dan menangkap bola. Kemudian ada voli. Yang ketiga, sepak bola. Yang keempat, bulu tangkis. Yang kelima, basket. Dan yang terakhir adalah kasti. Nah, anak-anak silakan carilah gambar kegiatan olahraga di koran atau majalah. Kemudian ceritakan olahraga yang kamu cari dengan percaya diri. Nah, contoh olahraga yang ibu dapatkan adalah bulu tangkis. Nah, bila dibuat cerita akan seperti ini. Aku sangat menyukai olahraga bulu tangkis. Biasanya hari Minggu, aku dan temanku Lukas bermain bulu tangkis di halaman dekat masjid. Kami biasanya bermain untuk mencari juara. Walaupun salah satu dari kami mengalami kekalahan, kami tidak pernah bertengkar. Nah, silakan anak-anak buatlah cerita berdasarkan gambar yang kalian dapatkan di koran. Kemudian kalian dapat menuliskan pada kolom komentar. Nah, anak-anak, terima kasih sudah belajar dengan baik. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kemudian klik like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.